meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa, 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei.
Krasnoarmeysk, sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konasenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izyum, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, impasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slaughterhouse. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slaughterhouse hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan. Rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia, rudal balistik Iskander raksasa, dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II.
tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa, 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan.
kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei. Krasnoarmeysk sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izyum, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang memborbardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, imbasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slaughterhouse. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slaughterhouse hanya diberikan kepada pejuang dari Batalion Pengintai Sepeda Motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan.
dengan rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia. Rudal balistik Iskandar raksasa dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II. Tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdika Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei.
Krasnoarmeysk, sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, impasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slatoch. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slatoch hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan. Rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia, rudal balistik Iskander raksasa, dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II.
tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa, 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan.
serangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei. Krasnoarmeysk sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang memborbardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, imbasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slaughterhouse. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slaughterhouse hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan.
rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia. Rudal balistik Iskandar raksasa dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II. Tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdika Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei.
Krasnoarmeysk, sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izyum, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang memborbardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, impasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slaughterhouse. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slaughterhouse hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan. Rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia. Rudal balistik Iskander raksasa dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II.
tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa, 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan.
kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei. Krasnoarmeysk sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, impasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slaughterhouse. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slaughterhouse hanya diberikan kepada pejuang dari Batalion Pengintai Sepeda Motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan.
rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia, rudal balistik Iskandar raksasa, dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II. Tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei.
Krasnoarmeysk, sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, impasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slaughterhouse. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slaughterhouse hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan. Rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia, rudal balistik Iskandar raksasa, dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II.
tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa, 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan.
kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei. Krasnoarmeysk sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izyum, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, imbasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slaughterhouse. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slaughterhouse hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan.
dengan rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia, rudal balistik Iskandar raksasa, dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II. Tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa, 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei.
Krasnoarmeysk, sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izyum, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, impasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slatoch. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slatoch hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan. Rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia, rudal balistik Iskandar raksasa, dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II.
tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa, 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan.
peperangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei. Krasnoarmeysk sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izyum, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang memborbardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, imbasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slaughterhouse. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slaughterhouse hanya diberikan kepada pejuang dari Batalion Pengintai Sepeda Motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan.
dengan rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia. Rudal balistik Iskandar raksasa dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II. Tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei.
Krasnoarmeysk, sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, impasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slaughterhouse. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slaughterhouse hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan. Rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia, rudal balistik Iskandar raksasa, dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II.
tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa, 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan.
kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei. Krasnoarmeysk sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang memborbardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, impasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slaughterhouse. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slaughterhouse hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan.
dengan rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia. Rudal balistik Iskandar raksasa dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II. Tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdika Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei.
Krasnoarmeysk, sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang memborbardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, impasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slaughterhouse. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slaughterhouse hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan. Rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia. Rudal balistik Iskander raksasa dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II.
tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa, 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan.
kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei. Krasnoarmeysk sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izyum, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Impasnya, sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti, Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slatoch. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slatoch hanya diberikan kepada pejuang dari Batalion Pengintai Sepeda Motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan.
rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia, rudal balistik Iskandar raksasa, dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II. Tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, unit senapan bermotor, marinir, pasukan lintas udara, polisi militer, resimen rudal anti pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei.
Krasnoarmeysk, sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izyum, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang memborbardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, imbasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slatoch. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slatoch hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan. Dengan rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia, rudal balistik Iskandar raksasa, dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II.
tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa, 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan.
kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei. Krasnoarmeysk sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang memborbardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, impasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slatoch. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slauch hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan.
rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia. Rudal balistik Iskander raksasa dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II. Tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei.
Krasnoarmeysk, sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari, termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang memborbardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, impasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slaughterhouse. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slaughterhouse hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan. dengan rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia. Rudal balistik Iskandar raksasa dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II.
tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa, 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan.
kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei. Krasnoarmeysk sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, imbasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slaughterhouse. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slaughterhouse hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan.
rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia. Rudal balistik Iskandar raksasa dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II. Tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa, 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei.
Krasnoarmeysk, sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izyum, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, impasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slatoch. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slatoch hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan. Rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia, rudal balistik Iskandar raksasa, dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II.
tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa, 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan.
peperangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei. Krasnoarmeysk sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izyum, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, imbasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti, Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slaughterhouse. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slaughterhouse hanya diberikan kepada pejuang dari Batalion Pengintai Sepeda Motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan.
dengan rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia. Rudal balistik Iskandar raksasa dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II. Tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei.
Krasnoarmeysk, sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izyum, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, impasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slaughterhouse. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slaughterhouse hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan. Rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia, rudal balistik Iskandar raksasa, dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II.
tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa, 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan.
kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei. Krasnoarmeysk sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang memborbardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, imbasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slaughterhouse. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slaughterhouse hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan.
rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia. Rudal balistik Iskandar raksasa dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II. Tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei.
Krasnoarmeysk, sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izyum, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang memborbardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, imbasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slaughterhouse. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slaughterhouse hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan. Rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia. Rudal balistik Iskander raksasa dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II.
tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa, 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan.
kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei. Krasnoarmeysk sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izyum, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang memborbardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, impasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slatoch. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slatoch hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan.
dengan rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia. Rudal balistik Iskandar raksasa dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II. Tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei.
Krasnoarmeysk, sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izyum, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina, seperti yang terlihat dalam rekaman. Impasnya, sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slaughterhouse. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slaughterhouse hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan. Rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia, rudal balistik Iskander raksasa, dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II.
tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa, 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan.
kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei. Krasnoarmeysk sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izyum, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, impasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slaughterhouse. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slaughterhouse hanya diberikan kepada pejuang dari Batalion Pengintai Sepeda Motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan.
rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia, rudal balistik Iskander raksasa, dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II. Tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa, 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, unit senapan bermotor, marinir, pasukan lintas udara, polisi militer, resimen rudal anti pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei.
Krasnoarmeysk, sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izyum, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, imbasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slatoch. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slatoch hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan. Dengan rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia, rudal balistik Iskandar raksasa, dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II.
tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa, 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan.
kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei. Krasnoarmeysk sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang memborbardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, impasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slaughterhouse. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slaughterhouse hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan.
dengan rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia. Rudal balistik Iskander raksasa dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II. Tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei.
Krasnoarmeysk, sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izyum, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari, termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang memborbardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, impasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slatoch. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slauch hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan. Rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia. Rudal balistik Iskander raksasa dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II.
tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa, 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan.
kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdika Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei. Krasnoarmeysk sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izyum, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Imbasnya, sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti, Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slaughterhouse. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slaughterhouse hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan.
rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia, rudal balistik Iskander raksasa, dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II. Tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei.
Krasnoarmeysk, sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, impasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slatoch. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slatoch hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan. Rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia. Rudal balistik Iskander raksasa dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II.
tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa, 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan.
kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei. Krasnoarmeysk sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izyum, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang memborbardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, imbasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti, Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slaughterhouse. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slaughterhouse hanya diberikan kepada pejuang dari Batalion Pengintai Sepeda Motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan.
rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia. Rudal balistik Iskandar raksasa dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II. Tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei.
Krasnoarmeysk, sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, impasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slatoch. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slauch hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan. Rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia. Rudal balistik Iskander raksasa dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II.
tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa, 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan.
kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei. Krasnoarmeysk sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izium, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang memborbardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Impasnya, sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slaughterhouse. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slaughterhouse hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan.
rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia. Rudal balistik Iskandar raksasa dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II. Tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa, 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, Unit Senapan Bermotor, Marinir, Pasukan Lintas Udara, Polisi Militer, Resimen Rudal Anti Pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdika Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei.
Krasnoarmeysk, sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izyum, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang memborbardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, impasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slaughterhouse. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slaughterhouse hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan. Rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia, rudal balistik Iskander raksasa, dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II.
tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa, 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan.
kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, kelompok komando pasukan, resimen udara campuran, unit senapan bermotor, marinir, pasukan lintas udara, polisi militer, resimen rudal anti pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei. Krasnoarmeysk sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izyum, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Impasnya, sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti, Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slaughterhouse. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slaughterhouse hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan.
rekaman atraksi pesawat Rusia di langit Luhansk. Rekamannya beredar di Telegram media Sputnik pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan ukiran 9 Mei di langit di atas Luhansk dilakukan oleh pesawat Rusia. Warga sipil yang menyaksikan aksi tersebut sontak merekam menggunakan kamera ponsel. Diketahui 9 Mei merupakan hari kemenangan Rusia atas pasukan Nazi dalam Perang Dunia II. Di bawah pemerintahan Putin, parade dan pawai 9 Mei yang awalnya dirancang untuk memperingati kemenangan Perang Dunia II di Eropa dan menghormati para veteran yang tersisa telah berubah menjadi pertunjukan kekuatan militer Rusia, rudal balistik Iskandar raksasa, dan tank armata modern yang menghiasi jalan-jalan Moskow. Tapi kendaraan-kendaraan militer yang ditampilkan hari Selasa jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pakar militer mencatat bahwa parade 45 menit itu menampilkan sekitar 50 kendaraan, penurunan drastis dari acara tahun 2021 yang memamerkan 131 buah dan hanya ada satu tank T-34 era Perang Dunia II. Tanks, 18 armored fighting vehicles and 6 drones. In total, Kremlin lost 196,310 servicemen during Russia's full-scale aggression. Ukraine shows the crews of 18 separate army aviation brigades continue to carry out the assigned combat tasks. Russia and Ukraine conflict lasts for 441 days. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders from Ukraine. The Russian Federation Defense Ministry spokesperson Igor Konashenkov May 10 said operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 98 AFU artillery units, manpower, and hardware in 119 areas during the day. Russian air defense units have shot down one Su-27 airplane of Ukrainian Air Force near Izyum, Kherson region. Air defense systems have downed 4 HIMARS projectiles during the day. In addition, 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were destroyed close to Avdiivka, Donetsk People's Republic. In total, 420 jet fighter and 230 helicopters, 4,062 unmanned aerial vehicles have been destroyed. Also 421 air defense missile systems, 9,067 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 combat vehicles equipped with MLRS, 4,780 field artillery cannons and mortars, as well as 10,103 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
meluncurkan serangan udara ke posisi tentara Ukraina di Avdiivka. Roket-roket yang diluncurkan menimbulkan kehancuran dan ledakan dahsyat. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR pada Selasa 9 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan penerbangan Angkatan Udara Rusia menimbulkan serangan udara pada posisi musuh. Serangan udara ditujukan dengan baik dan menghancurkan, menyebabkan kerusakan akibat kebakaran pada posisi musuh di arah Avdiivka. Akibat pekerjaan tersebut, posisi dan tenaga musuh terkena. Drone Rusia juga merekam ledakan dahsyat hingga kepulan asap tebal. Namun sayangnya, total kerugian dari pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kemenangan dalam perang patriotik hebat berlangsung di pangkalan udara Khmeimim, Rusia di Suriah. Foto-foto dan rekaman dari acara tersebut diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia lewat Telegram pada Selasa 9 Mei 2023. Pawai tersebut dipandu oleh Komandan Pengelompokan Angkatan Bersenjata Rusia di Suriah, Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov. Bagian dari kelompok dari regu parade didampingi oleh Kompi Penjaga Kehormatan, Kelompok Komando Pasukan, Resimen Udara Campuran, unit senapan bermotor, marinir, pasukan lintas udara, polisi militer, resimen rudal anti pesawat, dan unit lainnya. Awak parade gabungan dari Angkatan Bersenjata Suriah juga ikut serta dalam parade tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Suriah, Korps Jenderal Ali bin Mahmud Abbas mencatat bahwa pada hari Selasa setiap orang dengan bangga mengenang perbuatan pasukan Soviet yang mengalahkan musuh dalam pertempuran berdarah untuk tanah air. Kaskad merilis rekaman penghancuran meriam Swagerak 2S1 Gvozdyka Ukraina. Meriam dihancurkan dengan drone Lancet. Serangan dengan menggunakan UAV, Lancet, melumpuhkan senjata self-propelled Ukraina di wilayah Krasnoarmeysk, Pokros. Demikian keterangan video Batalion Kaskad DPR tanggal 10 Mei.
Krasnoarmeysk, sebuah kota di Ukraina bagian timur. Kota ini terletak di Oblast Donetsk. Krasnoarmeysk terletak sekitar 70 km di sebelah timur laut kota Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Mei mengatakan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menghancurkan 98 unit artileri angkatan bersenjata Ukraina di sejumlah titik, tenaga kerja, dan perangkat keras di 119 area juga dihancurkan dalam 24 jam terakhir. Unit pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Izyum, wilayah Kherson. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 4 proyektil HIMARS buatan Amerika Serikat dari udara. Selain itu, 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Avdiivka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 420 jet tempur dan 230 helikopter, 4.062 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.067 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.780 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.103 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Dari kubu terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia kehilangan 690 prajurit dalam sehari. Termasuk 2 tank, 18 kendaraan tempur lapis baja dan 6 drone. Total Kremlin kehilangan 196.310 prajurit selama agresi skala penuh Rusia. Ukraina merilis rekaman awak dari Brigade Angkatan Udara melakukan tugas tempur dengan helikopter serang membombardir pertahanan Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 441 hari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk mengusir penjajah Rusia dari Ukraina. Media sosial Telegram. Dalam video tersebut menunjukkan aksi angkatan bersenjata Rusia berburu pasukan Ukraina di dalam parit. Mengandalkan pesawat tak berawak, militer Rusia berhasil mendeteksi seluruh posisi tentara Ukraina. Tampak militan Ukraina yang sedang beroperasi seketika kalang kabut saat mengetahui posisinya dalam bahaya. Rentetan granat dilemparkan dari drone militer Rusia meluluh lantakkan titik pertahanan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, imbasnya sejumlah tentara dengan badge berwarna biru itu tewas mengenaskan. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet.
Donetsk dianugerahi pisau baja berwarna hitam dengan pisau yang sama yang digunakan Korps Tank Sukarelawan Ural dalam pertempuran selama Perang Patriotik Hebat, lapor koresponden RIA Novosti Selasa 9 Mei. Wajib militer Ural yang telah membedakan diri mereka dalam pertempuran di arah Donetsk diberikan 15 pisau penghargaan yang ditempa di Slatoch. Semua produk diukir dengan lambang resimen serta tanda panggilan dari pejuang yang menerima pisau tersebut. Pada tahun 1942, pembuat senjata Ural dari pabrik Lenin menempa sekumpulan pisau berwarna hitam untuk Korps Tank Sukarelawan yang sedang dibentuk di Ural. Sebelumnya, pisau hitam buatan Slauch hanya diberikan kepada pejuang dari batalion pengintai sepeda motor yang pantas mendapatkan penghargaan karena melampaui garis depan.